Patut diduga petinggi Polri dan 2 anggota DPR mempengaruhi jalannya sidang AS Panji Gumilang. Kuasa hukum Panji Gumilang Alvin Lim menilai ada permainan oknum mafia hukum di Indonesia. Alvin mengaku tetap percaya dengan integritas hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ingin mendahului keputusan pengadilan. Puluhan awak media dari sejumlah media massa nasional meliput sidang pra-peradilan Panji Gumilang di PN Jakarta pada Senin 13 Mei tahun 2024. Kasus ini telah menyita perhatian publik. Akhir-akhir ini agenda sidang kali ini adalah penyerahan kesimpulan oleh pihak pemohon dan termohon. Alvin Lim mengatakan, walaupun kami dengar desas-desus itu, kami masih mempercayai pengadilan untuk berjalan lurus. Jika sebaliknya maka biar masyarakat yang akan menilai dan mempertaruhkan harkat martabat reputasi PN Jakarta Selatan akan runtuh, ungkapnya. Saya sangat berharap terkait dengan putusan pra-peradilan ini, yaitu bahwa apa yang dibuktikan di dalam persidangan pra-peradilan ini itu sangat-sangat jelas bahwa unsur-unsurnya memang janggal. Jadi saya berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan melalui hakim tunggal yang hari ini memegang perkara ini untuk memutuskan secara seadil-adilnya. Itu saja pesan dari beliau. Semoga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tertekan dan memutuskan perkara ini secara adil dan tegas. Sudah itu aja. Sebelumnya kan Mabes, Barreskrim dan masyarakat banyak yang menduga-duga dan ada selentingan bahwa Al Zaitun ini adalah sarang teroris. Katanya ada bunker, ada senjata, ya kan. Tentu saya sebagai kuasa hukum ketika menerima kuasa nggak bisa menerima itu aja, tapi saya mau melihat sendiri dengan mata kepala saya, benarkah di lokasi tersebut ada bunker, ada senjata. Jadi kami keliling-keliling semua tempat di sana dan tidak melihat hal tersebut gitu loh. Jadi supaya jangan menjadi fitnah bagi masyarakat dan bagi pemerintah, ya Al Zaitun pun membuka pintu mereka ya kepada pemerintah atau pejabat yang masih meragukan, silakan datang dan melihat sendiri, ya kan? Apakah mereka menemukan di sana senjata atau ada pelatihan militan? Ya, itu tidak ada. Yang dilakukan di sana adalah pusat pendidikan dan kewirausahaan, ya. Jadi saya melihat sendiri bagaimana mereka beternak ayam, mau coba ngambil ikan di situ, ya. Untuk apa? Untuk swasembada makan dan pangan, yang mana itu sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan calon Presiden Prabowo di situ. Jadi saya melihat yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini adalah hanya satu, yaitu mendukung program pemerintah. Jadi kalau orang yang seperti ini dikriminalisasi, saya akan bingung bagaimana orang Indonesia bisa berkreativitas dan nantinya bisa ikut serta kontribusi dalam program pemerintah kalau itu terjadi. Ya, jadi seharusnya orang seperti Panji Gumilang itu diberikan penghargaan, bukan malah di-shutdown, dipenjarakan, dikriminalisasi, dirampas aset-asetnya, sehingga pondok pesantren itu nantinya misalnya harus tutup. Kan kasihan, yang rugi itu adalah masyarakat dan santri-santri di daerah Indramayu. Apakah itu dipikirkan oleh Mabes Polri? Tidak. Mereka cuma peduli ngambil uangnya, ngerampas uangnya di sana, ya kan, penjarain orang. Ya, jadi itulah hukum itu dilakukan bukan dengan asas manfaat dan asas keadilan, tetapi asas konflik kepentingan dan kekuasaan. Nah, disinilah kami sangat sayangkan.